Pasca genjatan senjata, warga Kamboja mulai kembali ke rumah mereka masing-masing di wilayah Sam Roang. Namun kondisi rumah mereka telah hancur dan hangus terbakar. Bahkan sebagian dari warga Kamboja mengaku khawatir jika serangan kembali terjadi. Warga Kamboja yang sempat mengungsi mulai kembali ke rumah mereka masing-masing dan mendapatkan kondisi rumahnya hancur di wilayah Sam Roang, Kamboja Utara. Setelah pemerintah mengumumkan gencatan senjata dengan Thailand, sejumlah bangunan dan rumah warga terbakar dengan dinding yang penuh pecahan peluru, kendaraan yang hangus terbakar, dan kawah tembakan di area permukiman. Meski pemerintah Kamboja telah mengumumkan gencatan senjata dengan Thailand, namun warga Kamboja masih khawatir serangan akan kembali muncul di wilayah perbatasan. Nó phơi rừng màu vinh khơi tè bong chẳng bạc nó mong là biết tha miền cầm lang cầm mai học bái có mắc cao đấy. Sebelumnya gencatan senjata berlangsung pada 28 Juli lalu. Setelah upaya mediasi dengan pengamat ASEAN dan Amerika Serikat untuk menghentikan kekerasan. Peningkatan kekerasan tersebut seiring dengan insiden serangan darat dan udara yang memanas lantaran kedua negara saling menuduh provokasi atas konflik Kamboja-Thailand. Akibatnya puluhan orang tewas dalam pertempuran ini dengan lebih dari 300.000 orang dilaporkan mengungsi di kedua sisi perbatasan. Pemirsa, dukungan berdirinya negara Palestina mulai mengalir dari negara-negara di dunia, salah satunya Perancis. Indonesia pun terus mendorong terbitnya two-state solution. Setiap harinya, warga Gaza harus bertaruh nyawa untuk mendapatkan bahan makanan. Di timur kota Gaza, tepatnya di daerah Tufa, 3 bocah laki-laki tewas usai mencari makanan. Mereka hanya bagian kecil dari ribuan warga Gaza yang tewas saat mencari bantuan makanan. Gizi buruk pun menimpa anak-anak Gaza. Lebih dari 100.000 anak-anak di bawah 2 tahun dan 40.000 bayi terancam jiwanya akibat kelaparan. Pemerintah Indonesia pun terus mendorong dunia untuk mengakui negara Palestina dan Israel. Dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir, Indonesia mengirim delegasi ke konferensi resolusi damai Palestina-Israel di markas besar PBB New York. Itu di markas besar PBB akan ada sebuah pertemuan high level conference mengenai two-state solution terkait dengan isu Palestina, dan memang sebetulnya Indonesia merupakan salah satu inisiator dari penyelenggaraan konferensi ini. Kita menjadi salah satu bahkan ketua dari working group yang nanti working groupnya ini akan membahas sebuah tema spesifik terkait dengan aspek yang menjadi common concern dari negara-negara di kawasan. Untuk partisipasi Indonesia memang pada saat ini sudah diputuskan Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir akan memimpin delegasi Indonesia ke pertemuan tersebut. Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara-negara di Eropa juga segera mengakui negara Palestina. Kelaparan yang terjadi di Gaza menjadi salah satu alasan Inggris akan mengakui negara Palestina. Senada dengan Inggris, Perancis pun bersiap untuk mendukung two-state solution. Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui akun media sosial X bahkan mengumumkan akan mengakui kemerdekaan Palestina di sidang umum PBB September nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, tentara Israel kembali menyerang pengungsi yang tengah menunggu bantuan. 30 warga Gaza meninggal dunia akibat serangan brutal tentara Zionis Israel.
Dilansir dari kantor pemberitaan setempat, 30 warga Gaza meninggal pasca ditembak tentara Israel. Korban tewas sebelumnya bersama ratusan orang lainnya yang berkumpul menanti bantuan kemanusiaan di bagian utara Palestina. Selain korban meninggal, terdapat 300 warga mengalami luka-luka. Diinformasikan peristiwa penembakan terjadi sekitar 3 km di sebelah barat daya titik penyeberangan Zikim untuk truk-truk bantuan yang masuk ke Gaza. Sementara itu dari IDF atau tentara Israel menyatakan bahwa pasukannya melepaskan tembakan peringatan ke udara bukan ke kerumunan. Mereka mengklaim tidak mengetahui adanya aksi penembakan ke warga Gaza. Pemirsa, Uni Emirat Arab bekerjasama dengan Yordania mengirimkan paket bantuan melalui udara. Misi tersebut menargetkan area yang paling terdampak dan paling sulit dijangkau lewat darat di dalam jalur Gaza. Uni Emirat Arab bekerjasama dengan Yordania mengirimkan bantuan kemanusiaan dan bantuan darurat ke Gaza dengan menerjunkan paket bantuan dari pesawat. Setidaknya ada 3.775 ton makanan dan pasokan bantuan menggunakan 196 pesawat dan kebutuhan lainnya telah diterjunkan di beberapa lokasi. Sementara, 58 truk bantuan Emirat memasuki jalur Gaza melalui berbagai perbatasan darat sebagai bagian dari upaya bantuan yang sedang berlangsung. Selain itu, perbaikan saluran pipa air untuk warga Gaza juga dilakukan yang bertujuan untuk kebutuhan warga Gaza agar tidak terjadi dehidrasi ataupun malnutrisi. Dengan misi ini, Uni Emirat Arab mendukung penduduk Palestina dan terus berusaha untuk mengurangi krisis kemanusiaan.